Salam anak-anak yang Miss kasihi, selamat pagi. Kita bersyukur kita masih diberi waktu untuk bisa kembali belajar. Sekalipun di dalam masa pandemi corona saat ini, kita masih tetap bisa belajar dari rumah. Stay at home. Kita turuti peraturan pemerintah demi keselamatan kita bersama. Anak-anak, untuk pagi ini kita akan membahas tema 3.9 dengan topik surat. Adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan, yang pertama, anak-anak bisa mengerti arti atau pengertian surat. Yang kedua, anak-anak bisa menyebutkan jenis-jenis surat. Dan yang ketiga, anak-anak bisa membuat surat undangan pribadi. Sekarang kita masuk kepada tema yang pertama, yaitu pengertian surat. Surat adalah media atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi secara tertulis. Ingat, secara tertulis. Surat menyurat itu dapat dilakukan dari siapa dan untuk siapa, anak-anak? Mari kita lihat. Yang pertama, dari seseorang kepada orang lain. Contohnya, dari Miss atau dari kita kepada teman atau orang lain. Yang kedua, dari seseorang kepada lembaga. Contohnya, dari orang tua kepada sekolah. Yang ketiga, dari lembaga kepada seseorang. Contohnya, dari sekolah kepada orang tua. Dan yang keempat, dari lembaga kepada lembaga. Contoh, dari OPTD, Dinas Pendidikan atau Puskesmas Kecamatan Sibarusa kepada Sekolah Surya Pengharapan. Fungsi utama daripada surat adalah sebagai sarana komunikasi. Bagaimanakah ciri-ciri surat yang baik itu? Yang pertama adalah nama dan alamat pengirim atau penerima surat ditulis dengan jelas. Yang kedua, penulisan surat harus tersusun baik dan menarik. Yang ketiga, bahasa yang digunakan santun dan dapat dipahami pembaca. Yang keempat, kata-kata yang digunakan singkat, jelas, dan padat. Dan yang kelima, isi surat terdiri atas pembuka, isi, dan bagian penutup. Sekarang kita akan melihat jenis-jenis surat. Secara umum surat itu terbagi dua. Yang pertama, surat resmi, yaitu surat yang ditujukan untuk keperluan dinas atau lembaga. Yang kedua, surat pribadi atau tidak resmi. Salah satu jenis surat pribadi adalah surat undangan. Surat undangan adalah surat yang berisi ajakan atau permintaan agar si penerima surat memenuhi permintaan si pengirim surat. Sekarang kita lihat jenis-jenis undangan, surat undangan itu. Yang pertama, surat undangan resmi. Surat undangan yang dibuat oleh lembaga resmi. Yang kedua, surat undangan setengah resmi. Surat undangan yang mengatasnamakan persorangan untuk kepentingannya, meskipun kadang-kadang acara yang dilaksanakan adalah acara resmi personal. Yang ketiga, surat undangan tidak resmi, yakni surat undangan yang mengatasnamakan perseorangan untuk kepentingan perseorangan atau golongan. Sekarang kita lihat surat undangan resmi.
Surat undangan resmi ini memiliki bagian-bagian. Anak-anak bisa buka di buku paketnya itu. Bagian yang pertama adalah kop surat. Kop surat itu ada di bagian atas surat, yang paling atas. Biasanya itu nama lembaga yang mengirimkan surat. Kemudian yang kedua, tempat dan tanggal surat. Tempat dan tanggal surat itu ada setelah kop surat. Kemudian yang ketiga, nomor, lampiran, dan perihal surat. Yang keempat, alamat tujuan. Alamat tujuan ini kepada siapa surat itu ditujukan. Yang kelima, salam pembuka. Salam pembuka ini biasanya dimulai dengan salam, ada salam yang bersifat keagamaan, assalamualaikum, atau salam, atau juga bahkan selamat pagi, salam pembuka. Kemudian ada isi surat. Di dalam isi surat inilah tertuang apa yang menjadi harapan penulis surat. Kemudian ada salam penutup, nama pengirim, dan tembusan. Sekarang kita lihat untuk surat undangan pribadi. Surat undangan pribadi, salah satu contohnya adalah surat undangan ulang tahun, yaitu merupakan satu jenis surat undangan tidak resmi yang bersifat pribadi. Karena apa? Karena dibuat perseorangan. Dalam menulis surat undangan ulang tahun, yang baik kita akan memperhatikan pertama, tanda baca, kedua, ejaan yang tepat. Undangan ulang tahun umumnya, kalau anak-anak bisa melihat undangan ulang tahun yang anak-anak terima, biasanya pertama dia ada salam pembuka, yang kedua tempat, yang ketiga hari dan tanggal, yang keempat waktu, yang kelima, nama pengirim, dan biasanya dalam surat undangan ulang tahun itu ada menggunakan kalimat harapan yang biasanya itu didahului dengan kata harap, mudah-mudahan, dan semoga. Bentuk-bentuk surat pribadi itu tadi kita mau lihat. Yang pertama, surat undangan. Surat undangan itu artinya surat yang berisi ajakan atau permintaan agar si penerima surat memenuhi permintaan si pengirim surat. Surat ucapan. Yang kedua, surat ucapan terima kasih. Surat yang berisi ungkapan bernada pengakuan dan penerimaan atas hutang budi, atas kebaikan yang diterima penulis. Yang ketiga, surat ungkapan selamat. Surat yang diberikan kepada seseorang atau kepada orang tua atau teman untuk memberikan ucapan selamat karena suatu hal atau karena prestasi. Yang keempat adalah surat bela sungkawa. Surat yang disampaikan kepada pihak yang berduka. Yang kelima, surat lamaran kerja. Surat yang ditulis seseorang kepada perusahaan atau instansi untuk melamar pekerjaan. Dan yang keenam, surat perkenalan. Surat perkenalan yang disampaikan kepada seseorang yang ingin kita kenal. Demikian anak-anak untuk penjelasan materi hari ini. Miss berharap kalian bisa mengerti. Jadi hari ini kita bisa mempelajari pengertian surat, jenis surat, dan contoh surat undangan pribadi. Saat ini Miss akan memberikan tugas kepada anak-anak. Bagi yang sudah membuat surat, boleh diperiksa lagi surat undangan pribadi yang membuat undangan ulang tahunmu kepada temanmu satu kelas. Kalian boleh buat
surat undangannya di dalam catatan. Kalian bebas berkreasi untuk menghiasnya dan nanti difoto, diberikan, dikirim kepada lembaga. Miss akan ambil untuk nilai KI 4-nya. Miss tunggu pengirimannya. Miss berharap anak-anak mengerjakan dengan baik sehingga nanti nilainya bisa maksimal. Demikian anak-anak untuk materi hari ini. Miss berpesan, tetap jaga kesehatan, stay at home, tetap berdoa, tetap bersyukur. Semoga kita bisa secepatnya bertemu kembali di sekolah kita. Sekian dan terima kasih.